Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi menyimak. kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja.
الفجر من هذا؟ هذا والدي عدنان وهو مهندس Sa'ilun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Everyone say play. Play. MashaAllah. Relax. Everyone say watch TV. MashaAllah. الشقة. فيا ترى ما معنى كلمة داخل؟ سيارة، ما معنى صاحب السيارة؟ صاحب السيارة the owner of the car، صاحب المكتب. وأقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. افتحوا سورة الذاريات جزء 27. وإن الدين لواقع. ممتاز. انتبهوا إلى حرف العين. لواقع. واحد اثنين ثلاثة. Give me example of usual hobbies. Sorry, playing basketball. How about you? Playing football. Chess. Jogging, fishing. So at home we have a kitchen, cleaning the table, perfect. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, juga mulut kalian bukan Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Cara angkatnya gimana? Oke, makasih. Satu lagi, siapa yang mau? Sini. Ya, berarti kan lihat airnya. Terima kasih. Untuk mengetes, kita kuat nggak angkatnya? Nah, punggungnya lurus. Yang naik turun paha. Ya, yang naik turun paha baru jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemerhati roja yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, di hari Sabtu, kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama talkshow dunia pendidikan Islam yang rutin kita laksanakan pada bulan-bulan ini setiap Sabtu.
Dan sebagaimana telah Anda saksikan beberapa saat yang tadi, telah ditampilkan pemutaran video profil dari sekolah Al-Wildan Islamic School. Secara umum telah kita simak bersama, namun tentunya bagi para pemerhati roja sekalian masih lebih ingin mendapatkan banyak informasi dari sekolah Al-Wildan Islamic School ini. Telah hadir pada sore hari ini 5 narasumber yang akan tampil, yang akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai Al-Wildan Islamic School ini. Baik, ya kami akan sapa terlebih dahulu kepada narasumber yang sudah hadir di studio Roja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa barakatuh fikum. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Insyaallah. Ya yassalamu walakum, dan semoga Allah SWT menjaga antum beserta keluarga dan juga memberkahi pertemuan di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Amin. Dan tidak terasa 1 tahun kita. Betul sekali. Insyaallah. Nah, dan kepada Anda para pemerhati roja sekalian, kita akan simak pemaparan yang akan disampaikan para narasumber ini. Kami akan perkenalkan secara umum terlebih dahulu. Yang pertama akan tampil dari Presiden Direktur Al-Wildan Islamic School ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Abdurrahim Al-Bashir MPD. Beliau akan menjelaskan pengenalan secara umum dari Al-Wildan Islamic School ini. Dan yang kedua ada Bapak Ustadz Mustafa Yamin, di mana beliau merupakan Managing Director dari Al-Wildan Islamic School ini, dan beliau akan memaparkan program dan kurikulum secara umum yang berlaku di Al-Wildan ini. Dan juga hadir dari salah satu pengajar, yaitu Syekh Ahmad Muhammad Ali dan juga Syekh Khalid Roce, yang insya Allah lebih rinci lagi akan diperkenalkan oleh Bapak Al-Ustadz Mustafa Yamin, di mana beliau juga akan memaparkan beberapa hal yang terkait dengan Al-Wildan Islamic School ini. Dan seperti biasa kepada Anda para pemerhati roja sekalian, setelah kita akan simak bersama pemaparan dari masing-masing narasumber, bagi Anda yang ingin bertanya atau bergabung untuk interaktif bertanya, silahkan Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 021 823 6543, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat di pesan WhatsApp di 0819 896543. Baik, kita akan simak bersama pemaparan pemateri yang pertama, yaitu Al-Ustadz Dr. Abdurrahim Al-Bashir MPD. Beliau akan memaparkan pengenalan secara umum dari Al-Wildan Islamic School ini. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Para pemirsa TV Roja dan Radio Roja, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semuanya. Sebelum saya menjelaskan tentang Al-Wildan, perkenankan saya untuk sama-sama kita ikut mendoakan bahwa hari ini salah seorang ustadz kita, teman baik saya, Ustadz Hamzah Abbas LC rahimahullahu ta'ala, meninggal dunia dan tadi sudah dikuburkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal beliau, diampunkan segala dosa, diberikan kenikmatan kubur hingga masuk surganya. Amin Allahumma amin. Pemirsa sekalian dan pendengar Radio Roja, Al-Wildan Islamic School adalah salah satu dari sekian banyak sekolah Islam yang bermanhaj salaf. Jadi Al-Wildan dibangun dengan tujuan utama adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan sekolah sunnah yang berkualitas,
Itu yang pertama. Yang kedua adalah hadirnya Al-Wildan insyaallah ta'ala adalah untuk menjawab semua kebutuhan umat dalam dunia pendidikan, khususnya mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Saat ini walhamdulillah tahdus bin ni'mah bahwa Al-Wildan yang berdiri lebih kurang 8 tahun lebih yang lalu, artinya 9 tahun jalan, sudah memiliki 21 cabang, dan sekarang cabang yang sedang berjalan lebih kurang 15 cabang, selebihnya sedang dalam masa persiapan. Perkembangan Al-Wildan ini tentu tidak lepas daripada doa daripada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di tanah air kita, dan saat ini alhamdulillah siswa-siswa Al-Wildan datang dari seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri yang dalam catatan kami siswa kita dengan sebaran dari 17 negara. Ini tentu satu hal yang kita patut syukuri tentang perkembangan sekolah kita di tengah pembenahan-pembenahan yang memang harus terus dilakukan agar pelayanan kita terhadap dunia pendidikan ini sesuai dengan harapan. Dan yang paling penting bahwa Al-Wildan ini dibangun memang dasarnya itu adalah bagaimana menghadirkan sekolah sunnah yang berkualitas, sekolah sunnah yang menjadi harapan umat. Saat ini Al-Wildan memiliki beberapa program, artinya jurusan. Jurusan pertama adalah jurusan Markas Al-Quran yang kita sebut TIC Markas Al-Quran. TIC ini adalah singkatan dari Tahfiz Al-Quran and International Curriculum. Artinya bahwa Al-Wildan itu di samping fokus utamanya kepada Al-Quranul Karim dan keagamaan, juga fokus pada kurikulum internasional di samping kurikulum nasional. Nah, jurusan pertama tadi kita sebut TIC Markas Al-Quran. Ini makna sederhananya adalah jurusan di mana wali murid menginginkan sejak awal itu anaknya menghafal Al-Quranul Karim hingga 30 juz. Maka bagi wali murid yang menginginkan ini, maka memilih TIC Markas Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah TIC Amerika Europe atau internasional. Ini adalah dikhususkan jurusan ini kepada wali murid yang menginginkan putra-putrinya di samping itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lancar serta berstandar sanad, maka orang tua juga menginginkan anaknya itu memiliki pemahaman yang benar dalam agama, tapi juga bahasa Inggrisnya itu bagus. Nah, jurusan ini pembelajarannya setiap hari itu full menggunakan kurikulum internasional atau yang kita kenal saat ini kurikulum Cambridge. Jadi full penggunaan pembelajaran di dalam ruangan kelas itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Jadi belajar English, belajar math atau matematika, belajar sains dan lainnya semuanya adalah menggunakan bahasa Inggris. Termasuk di SMP dan SMA, belajaran agama pun menggunakan bahasa Inggris dengan buku keagamaan yang basicnya English. Kemudian yang ketiga adalah jurusan TIC Middle East. Nah, TIC Middle East ini, Middle East itu artinya Timur Tengah, bahasa artinya
ini adalah bagi wali murid yang menginginkan anaknya itu dari awal ingin bisa berbahasa Arab bagus. Jadi mau kuliah di Timur Tengah, mau sekolah di Timur Tengah, atau mau mengambil pelajaran yang fokusnya bahasa Arab, maka orang tua itu adalah memilih TIC Middle East. Kemudian yang keempat itu adalah TIC Dignas Internasional. Ini hanya ada di SMA, yaitu bagi orang tua murid yang menginginkan anaknya Al-Quran bagus, agama bermanhaj salaf, tapi mereka ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk bisa pencapaian TIC ini berkualitas, maka walhamdulillah kita menyiapkan guru-guru Al-Wildan itu guru-guru yang insyaallah ta'ala high quality, baik itu guru dalam negeri maupun guru dari luar negeri. Ya, guru-guru dalam negeri tentu melalui seleksi yang sangat ketat. Sebagian besar daripada guru kita itu adalah alumni UI, ITB, IPB, UGM, dan perguruan negeri favorit lainnya. Kemudian didukung oleh guru-guru dari luar negeri yang saat ini baik itu masyaikh, para masyaikh, syekh dan syeikho itu dari Timur Tengah, baik itu laki maupun perempuan, tersebar di semua Al-Wildan lebih kurang 50 orang. Itu dari Saudi, dari Yaman, dari Mesir, dari Aljazair, dari Tunisia, dari Maroko, dari Sudan. Ada alhamdulillah bergabung dengan Al-Wildan. Kemudian ada juga guru dari Amerika dan Eropa, yaitu dari Florida, Amerika, dari Chicago, kemudian dari San Francisco, ada juga dari UK dan juga dari Filipina. Nah, guru-guru ini dihadirkan adalah untuk insya Allah menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Al-Wildan. Dalam prosesnya pendidikan itu kita memiliki sistem penjaminan mutu dengan sistem penilaian yang rutin, yaitu dengan bahwa setiap hari itu di Al-Wildan itu ada rapot. Rapot ini terkait dengan rapot ibadah dan akhlak, setiap hari ada. Dan orang tua wali murid bisa mengecek rapot ini. Kemudian setiap hari itu akan ditanyakan pula oleh gurunya, akan dicek oleh gurunya di sekolah. Jadi rapot ini adalah rapot yang terkait dengan kebiasaan hidup, baik dari bangun tidur hingga anak itu tidur kembali, yang kita sebut dengan alat kontrol rapot, yaitu QC ibadah dan QC akhlak. Kemudian ada juga di Al-Wildan itu rapot pekanan. Jadi setiap pekan itu ada rapot yang terkait dengan akademik atau kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Jadi setiap pekan. Kemudian yang ketiga di Al-Wildan itu ada rapot bulanan. Rapot bulanan itu dalam kegiatan yang khusus yang terkait dengan Hari Mencintai Al-Quranul Karim yang kita selenggarakan dalam agenda tahfiz camp atau rumah tahfidz, di mana anak-anak mulai dari kelas 3 SD sampai dengan SMA ada kewajiban menginap 2 malam 3 hari belajar khusus untuk mencintai Al-Quran dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kemudian rapot yang biasa sebagaimana di sekolah umum itu adalah rapot mid semester dan semester. Kemudian setiap tahun juga kita ada satu agenda yang disebut dengan ujian EXOT, di mana anak diuji kemampuan realnya yang dimiliki oleh anak itu secara langsung disaksikan oleh wali murid. Jadi ada murid di situ
ada pengujinya disaksikan langsung oleh orang tua wali murid, sehingga apa yang ingin disampaikan oleh Al-Wildan adalah ingin membuktikan bahwa mutu yang selama ini disampaikan oleh Al-Wildan itu real dilihat oleh wali murid dalam ujian eksot itu. Ujian itu yang mengujinya bukan guru Al-Wildan setempat, tapi guru dari Al-Wildan lain dan juga guru dari luar untuk menguji kemampuan anak kita, anak Al-Wildan di depan langsung orang tua murid. Sehingga orang tua murid apa yang dipelajari selama tahun itu atau selama 1 tahun itu betul-betul dirasakan kehadiran, oh ternyata ini hasil daripada anak saya belajar 1 tahun, baik itu dari sisi keagamaannya maupun dari sisi kurikulum umum. Kemudian ini yang tertinggi, yang terakhir adalah apa yang kita sebut dengan PE atau public examination. Jadi ujian di depan umum bagi murid-murid yang memang sudah dianggap tepat bisa diuji di depan publik. Jadi di depan ditampilkan semua, kemudian diuji secara random atau secara umum oleh siapa saja yang bisa hadir dan bisa melakukan ujian. Nah, kalau rapot per 3 bulan, per 6 bulan itu adalah rapot normatif yang memang alhamdulillah semua sekolah bisa menyelenggarakan, tapi belum tentu sekolah bisa menyelenggarakan rapot pekanan dan rapot harian, dan ini apalagi termasuk rapot bulanan. Alhamdulillah ini bisa dilakukan oleh tim Al-Wildan. Untuk apa? Pemirsa sekalian, rapot ini adalah untuk mengajak wali murid untuk mengecek, untuk menilai, untuk mendalami tentang mutu pelajaran yang dilalui oleh anaknya itu masing-masing. Jadi yang melihat mutu itu bukan saja guru di sekolah hari-hari, tapi orang tua murid mau tidak mau harus memperhatikan itu. Memang ini adalah salah satu bagian dari alur penjaminan mutu pendidikan yang ada di Al-Wildan, sehingga orang tua itu bisa mengetahui apa yang dipelajari, kemudian apa yang diketahui oleh anaknya bisa langsung disaksikan dan dirasakan langsung oleh wali murid. Kemudian Al-Wildan ini ada programnya, yaitu ada yang boarding, ada yang full day boarding atau bahasa kita itu pesantren. Jadi baik itu laki maupun perempuan. Nah, pesantren yang perempuan itu di Al-Wildan 1 dan Al-Wildan 15. Al-Wildan 1 itu di Gading Serpong, Al-Wildan 15 itu adanya di Kompas Indah Tambun Selatan, Bekasi. Kemudian untuk yang ikhwan adalah adanya di Al-Wildan 3 BSD City dan Al-Wildan 7 Kota Serang. Dan insyaallah ta'ala tahun ini ada tambahan boarding untuk akhwat, yaitu di Ciledug. Itu khusus untuk jurusan Amerika Eropa. Artinya bahwa di situ hanya ada 1 jurusan. Kalau tadi saya menyebut 4 jurusan, dan jurusan itu saat ini semua ada di Al-Wildan 1 untuk yang akhwat. Tahun 2024 itu di samping ada di Al-Wildan 1 jurusan Amerika Eropa tetap di sana, tapi bagi yang ingin memilih khusus 1 warna, kita sudah siapkan alhamdulillah Al-Wildan 16 di Ciledug, itu khusus jurusan Amerika Eropa yang semua pembelajaran itu basicnya itu adalah English, semua penggunaan pakai kurikulum internasional. Ada satu kesamaan pemirsa sekalian, pendengar Radio Roja, bahwa dari 4 jurusan tadi
yang sama mutunya itu ada dua. Jadi mutunya sama. Pertama, mutu baca Al-Quran, semua anak itu alhamdulillah sama. Yang kita sebutkan adalah dengan BBLS, baik, benar, lancar, dan berstandar sanad. Ini berat sekali kalau istilah berstandar sanad ini, karena tidak gampang mendapatkan guru yang berstandar sanad, apalagi berijazah sanad. Walhamdulillah atas bimbingan para masyaikh Al-Quran dari Timur Tengah, maka kita bisa mendidik lebih kurang 700 guru Al-Quran, sehingga semua berada pada tataran berstandar sanad, sehingga guru-guru yang berstandar sanad inilah yang mengajarkan siswa-siswa kita yang saat ini alhamdulillah lebih kurang 7.000-an siswa. Pemirsa dan pendengar Radio Roja yang saya muliakan, jadi yang kedua, mutu yang sama itu adalah mutu pemahaman keagamaan. Mutu pemahaman keagamaan semua siswa Al-Wildan ini sama, yaitu bermanhaj salaf. Dan semua guru keagamaan, guru yang mengajarkan akidah, guru yang mengajarkan akhlak, yang mengajarkan ibadah, yang mengajarkan muamalah, dan semuanya keagamaan itu walhamdulillah 100% bermanhaj salaf. Dan ini kenyamanan tersendiri bagi kami sebagai penyelenggara lembaga, bahwa dengan demikian siswa-siswa kita di samping memiliki kemampuan dalam memahami yang umum, tapi agama juga kita turunkan pemahaman agama yang benar. Adapun yang berbeda dari semua jurusan itu dari sisi bahasa dan hafalan Quran. Jadi kalau yang hafal Quran paling banyak tentu adalah dari jurusan Markas Al-Quran. Kalau yang English super semua dari jurusan Amerika Eropa. Yang bahasa Arabnya super semua adanya di jurusan Timur Tengah. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan secara umum sebagai perkenalan Al-Wildan saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Abdurrahim Al-Bashir, MPD, di mana beliau merupakan Presiden Direktur dari Al-Wildan Islamic School, telah memaparkan pengenalan secara umum, dan Masya Allah dari begitu banyak cabang yang sudah ada di negeri Indonesia ini, di Nusantara ini terutama, ya Masya Allah Anda bisa menyiapkan putra-putri Anda untuk mendaftar ke Al-Wildan Islamic School ini. Baik, Alhamdulillah. Dan untuk yang selanjutnya kita akan simak bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Mustafa Yamin, di mana beliau merupakan Managing Director dari Al-Wildan Islamic School, dan akan memaparkan mengenai program secara umum dan juga kurikulum yang berlaku di Al-Wildan ini. Kepada Al-Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mashkur. Nah. Syukran Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat serta hidayah pada kita sekalian. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk menjelaskan terkait dengan kurikulum yang ada di Al-Wildan Islamic School, yaitu TIC, singkatan dari Tahfiz Al-Quran and International Curriculum. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Presiden Direktur kita Al-Wildan Islamic School, yaitu di mana semua program yang kita laksanakan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah TIC Markas Al-Quran, dan kemudian TIC Amerika Europe,
dan selanjutnya yaitu TIC Middle East serta TIC DI atau Dignas Internasional, di mana TIC ini merupakan strategi holistik penerapan 3 kurikulum, yang mana program ataupun desain kurikulum ini langsung didesain oleh Presiden Direktur kita selaku pendiri daripada Al-Huda Islamic School ini, yaitu penerapannya secara holistik 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum internasional, dan kurikulum pesantren, di mana 3 hal ini terkadang menjadi satu kegamangan bagi kita selaku orang tua ketika kita ingin mendapatkan pendidikan ataupun kualitas pendidikan yang sifatnya nasional, namun terkadang kita sulit untuk mendapatkan kesempatan beberapa program internasional. Dan juga dalam beberapa kesempatan pula ketika kita ingin mendapatkan pendidikan keagamaan yang kuat, yaitu kita mengirimkan ataupun mendapatkan pendidikan di lembaga pendidikan agama, juga kita mendapatkan tantangan ataupun hambatan ketika kita ingin mendapatkan kualitas ataupun jumlah bagian ataupun konten dalam program-program kurikulum nasional ataupun internasional. Oleh karena itulah maka di Al-Huda Islamic School kita menawarkan beberapa program. Yang pertama yaitu TIC Markas Al-Quran, dan dalam pelaksanaan ini tentunya ketika Abu dan Ummu sekalian ingin menitipkan anak buah hati di Al-Huda, tentunya mereka memiliki dasar Al-Quran yang berbeda-beda. Oleh karena itulah dalam pelaksanaannya maka TIC Al-Quran ini mereka akan mengklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok anak-anak yang mungkin kategorinya memiliki kemampuan yang sudah sangat baik, yaitu dengan kategori spesialis. Dan kemudian yang kedua adalah kategori mujtahid, dan yang ketiga adalah kategori dasar. Nah, jika ada anak-anak kita yang sudah memiliki kemampuan Al-Quran yang baik, maka anak tersebut sudah bisa, ataupun kita akan coba terlebih dahulu tahsin mereka, dan apabila sudah tahsinnya sempurna ataupun mungkin ada perbaikan-perbaikan, maka anak tersebut langsung melangkah kepada program tahfiz. Adapun apabila ananda masih memiliki kekurangan dalam hal ini, maka dia akan dikelompokkan dalam kelompok mujtahid. Nah, dalam hal ini pertama kali yang ditekankan adalah tahsin terlebih dahulu, dan kemudian beberapa perbaikan-perbaikan terhadap makharijul huruf ataupun sifatul huruf, dan kemudian baru mulai melangkah kepada hafalan. Dan kalau seandainya ananda
adalah untuk bagaimana anak-anak kita fokus untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi negeri, di mana kita berharap bahwa anak-anak yang memang sudah merencanakan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri, maka di TIC Dignas Internasional inilah mereka betul-betul fokus kepada program lokal di mana persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi ini diberikan, dan ini betul-betul memberikan peluang yang lebih besar untuk peserta didik kita untuk mendapatkan sukses masuk perguruan tinggi negeri dengan didorong oleh SDM kita yang sangat berkualitas tadi. Dan alhamdulillah para guru memang memiliki kemampuan dalam membimbing anak-anak kita dan memang memiliki pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, sehingga anak-anak alhamdulillah berkemampuan untuk bisa dan mendapatkan kesempatan masuk ke perguruan tinggi negeri favorit baik dalam dan luar negeri. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa output daripada TIC Dignas Internasional ini adalah pertama fokus pada pendidikan lokal dengan hafalan Quran dan pemahaman ulumus syariah serta ibadah yang benar sesuai dengan manhaj salafus saleh di atas rata-rata, dan kemudian mereka diterima di perguruan tinggi favorit dan swasta dalam dan luar negeri. Namun tidak kalah penting pula, walaupun mereka di TICDI, penguatan bahasa Inggris mereka juga diberikan, sehingga pada saat di akhir daripada kelas mereka juga diberikan sebuah assessment untuk pendidikan bahasa Inggris, yaitu pemberian assessment berbentuk IELTS test. Nah, kalau seandainya kita cermati ada memang perbedaan struktur kurikulum di DI ini ya dibanding dengan kurikulum yang pada umumnya, di mana kita melihat bahwa di DI ini juga kurikulum Al-Quran dan keagamaannya memiliki porsi yang masih tetap banyak. Jadi boleh kita lihat misalkan untuk program Al-Quran, kalau misalkan kita lihat di sini untuk program di Dignas Internasional ini selama kurang lebih 3 tahun Anda tetap mendapatkan porsi pembelajaran Al-Quran sebanyak sekitar 800 jam, dan kemudian untuk Arabik mereka sekitar 200 jam, dan untuk pendidikan ataupun ulumus syariah tetap mendapatkan porsi selama kurang lebih 640 jam. Dan perbedaan juga perbandingan struktur kurikulum Dignas dan DI di Alwian ini juga cukup sangat terlihat berbeda, di mana kita melihat prosentase kalau seandainya anak kita belajar untuk program yang umum saja di tempat yang mungkin di lembaga-lembaga yang lain, ini kita melihat bahwa porsi yang kita berikan buat anak kita sekian persen lebih daripada standar ataupun materi jam yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga di sini kita melihat ada beberapa porsi ataupun bahkan ada yang lebih daripada 50% lebih daripada standar yang ada yang 27% dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kondisi ataupun sebaran perguruan tinggi alumni Alwidan per tahun 2021 ini alhamdulillah 43% mereka diterima di perguruan tinggi negeri, dan kemudian 45% di swasta dan beberapa persen di luar negeri, dan juga termasuk di Lipia. Dan alhamdulillah pula pada mulai tahun ini alhamdulillah serapan daripada anak kita, dan kita juga sudah membangun kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, dalam hal ini beberapa perguruan tinggi negeri di Malaysia, dan alhamdulillah beberapa anak kita diterima di universitas negeri di Malaysia, salah satunya mungkin di Universitas di UTM, dan anak-anak mengambil program engineering. Jadi mereka mengambil program teknik di universitas di Malaysia, dan alhamdulillah pula bahwa insya Allah ada beberapa perguruan tinggi yang bermitra dengan Alwidan Islamic School untuk bisa menampung ataupun bisa menerima daripada alumni-alumni daripada alumni SMA dari Alwidan Islamic School ini. Jadi beberapa program beberapa universitas di luar negeri maupun juga di luar di dalam negeri seperti Swiss German University juga alhamdulillah anak kita juga mendapatkan beasiswa di universitas tersebut.
Barangkali mungkin itu yang sedikit sekilas yang dapat kami sampaikan Abu dan Ummu sekalian. Mudah-mudahan nanti jika ada beberapa hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, insya Allah dengan senang hati kita akan mencoba untuk menjelaskan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan barakallahu fikum. Penjelasan dari para narasumber di kesempatan sore hari ini sangat detail dan sangat informatif, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin ada satu lagi yang belum disampaikan oleh Pak Ustaz Muhammad Yamin. Silahkan, fadhil. Today we have also one of our native speakers here, Ustaz Khalid Rosh, and I think would you please, Ustaz Khalid, say something related to about our English programs, especially in Al-Udan. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The English programs in Al-Wildan are very good. One of the, for me personally, one of the prime subjects that needs to be addressed is making sure that the English that is learned is an Islamic English. That's me personally, and I think this is carried out in Al-Wildan. For me personally, the point of an Islamic English is that because the students at the schools throughout Al-Wildan are all Muslim, and they need to be able to protect their Islam if, for instance, they go overseas to somewhere like the UK to learn English. And in this respect, they need to be able to, like I say, to protect themselves, to have a shield. I think Bahasa Indonesia's perisai, that they can show to other people that they are indeed Muslims, and that they are willing to protect themselves as Muslims. I think this is very important. And I think the students at Al-Wildan, alhamdulillah, have the confidence to be able to do this. I'm extremely surprised at the standard of English in the schools in Al-Wildan. I think it's very, very high, especially amongst the girls of all people. And they're quite incredible, and their thinking is very, very tajam. They're very, very sharp. And they understand exactly what's going on, and they have confidence, which is something that is necessary, especially if they plan to travel overseas in the near future. Yeah, I think that's about that. Quality of, in general, about the programs. I think the programs are good. I think they're heading in the right direction, I think is the expression. They're not, I know many other schools in Indonesia, their direction, I think they're a little bit lost actually, but Al-Wildan, alhamdulillah, they seem to have found themselves, and they know exactly where they're going. I think this is mainly due to the steering of the ship by Dr. Abdurrahim Al-Bashir, and also people like Dr. Mustafa Yamin, and also Ahmed, Sheikh Ahmed over there. This really makes if it's a school without people in a position of power, it's quite easy for schools to have people in positions of power, but they may misuse that power and steer the ship or the school in the wrong direction. Alhamdulillah, I think it's the case with Al-Wildan that it is slowly but surely being steered in the correct direction. I don't see any
fault with the steering, the captain of the ship. MashaAllah, he's a very good captain of the ship, and so is the vice captain and all the other people who are helping him to steer the ship. I think it's definitely going in the right direction. I mean, I was at Al Wildan about 4 years ago for 1 year, and I left, and I've seen in the difference in the 3 years that I've been away, just how good Al Wildan is compared to the rest, the remainder. You know, it's very good. Jazakallah khairan, Ustaz Khalid. Ya, alhamdulillah. Jadi beliau tadi menyampaikan bahwa tentang pendidikan bahasa Inggris ataupun bahasa Inggris yang diajarkan kepada anak-anak kita tidak hanya sekedar bahasa Inggris saja, namun juga bagaimana anak-anak kita mendapatkan bahasa Inggris yang Islami. Karena memang pemahaman dan kemudian beberapa istilah-istilah dan bahasa ini adalah sangat penting bagi mereka ketika mereka nanti mungkin akan melanjutkan pendidikannya di negara-negara seperti Inggris dan lain sebagainya. Namun tetap pemahaman mereka dan juga nilai-nilai daripada keagamaan, ya, nilai umum syariah sebagai bekal, sebagai perisai mereka untuk siap ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi manapun. Dan alhamdulillah pula bahwa dalam istilahnya desain program ini sangat betul-betul dikawal dan juga sangat secara optimum tadi, bahwa karena memang dipimpin oleh Presiden Direktur kita Ustadz Dr. Abdul Rahim Al-Bashir, di mana beliau sebagai pimpinan sangat memberikan arahan yang sangat jelas untuk bagaimana semua program ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga tentunya posisi apapun banyak yang bisa, namun juga sebagai seorang kapten dalam sebuah lembaga ini betul-betul sangat membantu dan juga mengarahkan bagaimana kapal ini berjalan sesuai dengan arahan. Dan di sini kita lihat bahwa program ini sangat jelas sekali arahnya, sehingga mampu untuk bisa dicapai dan juga seperti yang kita harapkan, yaitu kemampuan berbahasa Inggris anak-anak kita, bukan mereka untuk menjadi ataupun memiliki pemahaman ataupun kesalahan dalam menggunakan bahasa Inggris ini, namun bahasa Inggris adalah bagian daripada keilmuan ataupun kemampuan mereka untuk memahami Islam juga, dan juga mampu mereka untuk melindungi kalau seandainya mereka melanjutkan pendidikan di luar negeri seperti di Inggris ataupun di negara-negara yang lain. Dengan demikian mudah-mudahan artinya program bahasa Inggris ini bisa menjadi salah satu program yang memang sangat kuat di Al-Wildan Islamic School. Demikian mungkin gambarannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan demikian ikhwal Islam, azakumullah, para pemerhati roja sekalian, pemaparan yang disampaikan oleh narasumber di kesempatan sore hari ini sangat informatif sekali, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi para orang tua yang ingin mempersiapkan, yang sedang mencari sekolah lanjutan, yang ingin anak-anaknya dimasukkan ke sekolah tersebut, dan ini merupakan salah satu rujukan bagi Anda sebagai orang tua. Silahkan ya, bagi Anda orang tua yang ingin masukkan anaknya ke sekolah Al-Wildan ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif. Ada tersedia waktu beberapa menit ke depan. Yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543 untuk bertanya secara langsung mengenai Al-Wildan Islamic School ini, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp ya di 0819896543. Baik, mungkin sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah ada yang terhubung? Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
dengan Ibu Eli di Lewiliang, Bogor Barat. Nah, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, saya mau nanya, kan nih anak saya keluar nanti ya, tahun berapa bulan lagi sih? Aku nggak mengerti. Terus dia tuh mau dilanjutkan kuliah, kan ini ada siaran ini ya di Roja. Iya. Bapaknya kan ini ahli sunnah ya. Terus udah gitu teh. Mau di situ ada kuliahan nggak sih ya? Untuk perguruan tinggi negerinya gitu, perguruan tingginya maksudnya ya? Iya. Nah, kan maaf Pak. Iya. Dia teh udah 6 juz ya? Iya, hafalan sudah 6 juz untuk anak Ibu. Iya, cucu. Iya, cucu. Ya, jadi pertanyaan itu aja Bu ya? Iya. Nah, ya, jadi baik. ada kuliahan apa enggak ya? Nah, baik. Nanti dijawab oleh narasumber. Terima kasih banyak untuk Ibu Eli yang berada di Lewiliang, Bogor. Nah, makasih ya. Nah, silakan. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya fokus pada pertanyaan Ibu. Terima kasih. Ada perkuliahan nggak di Al-Wildan? Ada Ibu. Perkuliahan namanya Institut Tahfiz Al-Quran bersanad Al-Wildan yang kita singkat dengan ITBA. Jadi yang bisa masuk ke sana itu tamatan SMA, kemudian nanti mengikuti tes ya, yang biasanya kita terima itu setiap semester. Jadi satu semester kita terima 100 orang, jadi 1 tahun 200 orang, dan semuanya full beasiswa. Tempat tinggal disediakan, kemudian makan minum disiapin, bayar kuliah tidak berbayar. Jadi saat ini mahasiswanya sudah 700. Mudah-mudahan anak Ibu nanti bisa menjadi salah satunya. Tapi tesnya lumayan kompetisinya, karena ya diterima 100 orang, yang daftar itu 1.600, 1.700 dari seluruh tanah air. Terbuka ini untuk cucu Ibu ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk cucunya yang bisa meneruskan di perguruan tinggi. Baik, untuk selanjutnya sambil menunggu lagi, kita akan ajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, ya Ustaz, adakah program beasiswa yang ditawarkan di Al-Wildan ini untuk tingkat SMP maupun SMA? Seperti apa kriteria jika ada dan persyaratannya? Dan apakah setelah lulus untuk tingkat SMA nanti di Al-Wildan ada penawaran atau pihak Al-Wildan mencarikan program beasiswa pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi di luar negeri, terkhusus yang mendalami kurikulum TIC Amerika Europe? Ya, baik. Untuk beasiswa untuk masuk SMP atau SMA saat ini kalau khusus sementara belum ada ya. Tapi kalau ada permohonan khusus dan anaknya excellent sekali, sangat istimewa sekali, insya Allah itu bisa dipertimbangkan untuk diberikan beasiswa. Kemudian insya Allah kalau tamat SMA itu ada Direktur Dignasi Internasional tadi yang menangani tentang bagaimana kelanjutan studi bagi anak-anak, baik itu yang mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi maupun yang berbayar sendiri. Allahu a'lam. Seperti itu, baik. Iya, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian ya untuk yang bertanya. Baik, ini muncul kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Sambil menunggu juga, jika Anda yang ingin menghubungi kami silahkan ya, langsung diangkat di layanan telepon. Ada pertanyaan, ya Ustadz, saya dengar bahwa Al-Wildan akan membuka sekolah cabang baru khusus akhwat di Ciledug. Bila benar, saya bisa menghubungi kemana katanya gitu. Baik, pertanyaannya bagus. Di Ciledug itu SD, SMP, SMA khusus yang perempuan dan khusus program internasional. Nah, pertanyaannya menghubungi siapa? Nanti bisa dibuka di Google, insya Allah lebih gampang, atau di website Al-Wildan. Di situ akan tertera
nomor yang bisa dihubungi untuk pendaftaran, atau bisa visit langsung ke Al-Wildan 16. Insya Allah jelas di Google, atau di layar itu sudah muncul Ciledug Al-Wildan 6, itu ada nomornya, langsung bisa difoto Ibu, silakan. Iya. Bisa di screenshot ya, iya, silakan. bisa. Jika melalui HP ataupun di komputer bisa di screenshot, itu informasinya. Iya. Baik ya, demikian ya. Dan untuk websitenya tadi di www.alwildan.sch.id, betul ya? Betul sekali. Bisa dicek di situ ya, untuk informasi lengkapnya. Iya, baik. Demikian ya untuk Ibu yang mungkin yang berada di Ciledug. Nah, sambil menunggu kembali, dan mungkin di menit-menit terakhir ini Ustaz ya, ada pertanyaan kami ajukan, atau mungkin jika ada yang masuk di layanan telepon, silahkan ya di 021 823 6543. Nah, ada pertanyaan Ustaz, adakah perusahaan yang bermitra dengan Al-Wildan ini untuk jaminan alumni-alumni? Nah, tadi kan ada perguruan tinggi yang bermitra dengan Al-Wildan, dijelaskan apakah ada perusahaan yang bermitra dengan Al-Wildan ini Ustaz? Ya, sementara ini belum ada. Belum ada Ustaz ya? Jadi masih fokus dengan lanjutan pendidikannya. Betul sekali, betul sekali. Nah, iya, baik, alhamdulillah, dan waktu kita sudah habis tadi ya, yang sudah disediakan. Sudah 1 jam setengah tidak terasa kita berjumpa, dan mungkin ada ikhtitam atau kesimpulan yang dapat disampaikan dari para narasumber untuk para pemerhati roja sekalian. Mungkin informasi yang tertinggal itu seperti apa? Silakan Ustaz. Ya, baik, pemirsa dan pendengar TV Radio Roja yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya. Terakhir adalah untuk calon wali murid, untuk penguatan terhadap informasi Al-Wildan, tentu bisa lebih baik visit langsung ke sekolah, dan itu insya Allah lebih real. Kemudian nanti ketika visit di sekolah, itu bisa diperkenankan untuk melihat kegiatan pembelajaran langsung, apakah yang disampaikan pada sore hari ini benar-benar terjadi. Kemudian juga bisa melihat langsung seperti asrama Al-Wildan, kemudian segenap yang terkait dengan Al-Wildan. Insya Allah kami tunggu dengan senang hati, dan insya Allah petugas selalu ada di setiap cabang Al-Wildan. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kemudian terima kasih banyak kepada TV dan Radio Roja yang telah memberikan kesempatan kepada Al-Wildan Islamic School untuk menyampaikan berita dan informasi gembira ini buat kaum muslimin di seluruh tanah air, bahkan di luar negeri. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwatul Islam, azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, pemaparan yang telah disampaikan dari pertemuan di kesempatan sore hari ini, dialog dunia pendidikan Islam, dan kita telah simak bersama dari Al-Wildan Islamic School yang sangat menarik sekali. Telah kita simak bersama, sangat informatif, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para orang tua yang sedang mencari rujukan. Silahkan bagi para orang tua untuk mempersiapkan anaknya untuk daftar ke Al-Wildan Islamic School ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada antum semua, kepada kita semua, untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan.